Shalom, kembali lagi di Klavos Malamoy. Saya ada di area Batu Lubang, Kabupaten Sorong, area wisata ini. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Mari kita bersama-sama akan mengikuti bagian kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami ada di tempat wisata yang begitu indah, daerah Batu Lubang, Kabupaten Sorong. Kami percaya dan kami bersyukur akan segala ciptaan-Mu yang boleh Kau berikan bagi kehidupan kami umat manusia. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu lewat bulan Bina Keluarga di saat ini. Kami rindu Bapa, Engkau terus memberkati kehidupan kami. Berikanlah kami untuk kami terus mampu mendengar dan melakukan apa kata firman-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Tolong kami semua sehingga hari-hari hidup kami mampu hidup untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus ada membawa kebenaran, membawa terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah kehidupan kami semua, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan di Klavos Malamoy ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Saya angkat bagi kita di dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-11 dan juga dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-23. Imamat 19 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amsal 20 ayat 23. Dua macam dasar batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, kita harus tahu tujuan hidup kita ada di dunia ini. Mengapa demikian? Karena kita ada di dunia ini saudara, bukan sekedar untuk bekerja, melakukan aktivitas, dan kita melakukan segala apapun yang ada di dunia ini, berbisnis dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, saudara harus sadar bahwa Tuhan memakai saudara dan saya, kita ada di dunia ini untuk menjadi agen-agen perubahan. Karena kita tahu bahwa dunia ini penuh sekali dengan kejahatan, dunia ini penuh dengan kegelapan, dan dunia ini tidak pernah hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudara dan saya sebagai agen-agen perubahan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, tujuannya untuk kita membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini. Artinya apa saudara? Allah bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia memberikan firman-Nya kepada saudara dan saya, tujuannya supaya kita hidup di dalam kebenaran itu. Dan ketika kita hadir di dunia ini, kitalah yang membawa perubahan-perubahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kegelapan, dan ketidakbenaran itu. Oleh karena itu saudara, makanya firman Tuhan katakan, kamu harus menjadi garam dunia, kamu harus menjadi terang dunia, kamu harus menjadi lilin, kamu harus menjadi alat-alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk membawa berkat dan sebagainya. Tujuan itu semuanya karena Dia mau saudara dan saya menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara, marilah kita menyadari seluruh kehidupan kita. Kita ada di dunia untuk melakukan segala perubahan-perubahan di mana kita hidup di dalam kebenaran dan berdiri di dalam kebenaran itu. Kalau kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan bahwa dalam Imamat pasal 19 ayat 11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdosa seorang kepada sesamanya. Kata jangan di sini berarti larangan bagi setiap kita untuk tidak hidup seperti apa yang dikatakan ini. Tetapi bagaimana kita hidup menegakkan kebenaran dan melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Makanya dalam kitab Amsal juga dikatakan dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Tuhan tidak mau kita hidup di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi Dia mau untuk kita melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Baik kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Apa saja yang Tuhan percayakan bagi kita di tengah dunia ini, Dia mau kita harus berdiri menegakkan kebenarannya. Nah oleh karena itu saudara, pertanyaannya, apakah saudara sudah melakukan itu dalam hidup saudara ataukah tidak? Jangan saudara jadi orang Kristen padahal saudara tidak hidup mampu melakukan kebenaran Tuhan. Tetapi yang saudara hanya mampu lakukan, saudara hidup serupa dengan apa kata dunia. Roma 12 mengatakan kita hidup di dunia tapi jangan kita serupa dengan dunia. Nah terkadang tanpa kita sadari banyak kita orang Kristen hidup serupa dengan dunia. Kita melakukan apa yang dunia mau, apa yang dunia tawarkan bagi kita. Kita melakukan semuanya itu dan akhirnya kita tidak mampu berdiri di atas kebenaran itu. Kita tidak mampu melakukan perubahan-perubahan itu. Kita kompromi dengan apa yang ada di dunia ini. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak menyukai hal itu.
Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya kalau saudara mampu menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah dunia ini, maka dunia yang penuh dengan kejahatan, kegelapan, dan dunia yang tidak pernah melakukan kebenaran ini, dunia itu akan mampu berdiri di dalam kebenaran itu. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita hidup sebagai agen-agen perubahan di dalam hidup ini. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, jika demikian, bagaimana caranya untuk kita dapat hidup menjadi agen-agen kebenaran di tengah-tengah dunia ini? Yang harus saudara lakukan yang pertama, bangun kesadaran saudara kalau Tuhan memakai kita setiap saat untuk menjadi alatnya di tengah dunia ini, untuk membawa kebenaran bagi sesama kita. Itu harus kita bangun di dalam hidup kita. Bangun kesadaran itu bahwa saya hidup di dunia bukan sekedar makan, minum, melakukan aktivitas, tapi saya hidup di dunia untuk menjadi alatnya Tuhan. Saya hadir untuk membawa kebenaran Tuhan itu. Nah, itu yang harus kita bangun dalam hidup kita. Supaya saya percaya, kalau kesadaran itu saudara bangun dalam hidup saudara, maka saudara akan menjadi kepala rumah tangga yang baik. Engkau mampu bertanggung jawab untuk keluargamu. Engkau akan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Engkau akan mampu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena engkau punya kesadaran bahwa kau hadir di dunia untuk menjadi agen perubahan itu. Tapi kesadaran itu saudara, itu tidak sekedar hanya sadar-sadar begitu saja. Tetapi kesadaran itu akan terjadi kalau firman Tuhan itu penuh di dalam hidupmu. Oleh karena itu jadilah orang Kristen yang suka akan firman Tuhan. Supaya firman itulah yang memampukan saudara, yang terus membawa sehingga saudara bisa timbul rasa kesadaran saudara untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana saudara mau hidup dalam kebenaran kalau saudara sendiri saja tidak menyadari akan kehidupan itu? Nah, oleh karena itu saudara, belajarlah jadi orang Kristen yang terus membangun kesadaran. Kalau saya hidup di dunia untuk menjadi alat Tuhan, untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Yang kedua, apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa menjadi agen-agen perubahan di dalam hidup ini? Yang kedua, saudara harus membangun kesadaran saudara kalau kebenaran yang saudara bawakan adalah firman itu sendiri. Saya katakan bagi saudara, kan tadi saya katakan kita hadir di dunia untuk menyatakan kebenaran. Saudara harus bangun kesadaran saudara bahwa kebenaran yang saudara bawa itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Itu adalah firman Tuhan sendiri. Karena kebenaran tidak disediakan di dunia. Kebenaran hanya ada pada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kalau saudara sadar bahwa kalau saya bisa melakukan kebenaran, berarti saya sementara menjalankan firman Tuhan. Saya sementara mempresentasikan apa yang Tuhan firmankan. Makanya bangun kesadaran saudara. Kesadaran yang saudara bangun seperti saudara menyadari atau sadar saudara seorang perempuan, saudara seorang laki-laki. Bagaimana kalau saudara menyadari saudara seorang perempuan, berarti bagaimana cara berpakaian saudara? Tidak mungkin saudara akan berpakaian seperti laki-laki. Saudara akan pasti berpakaian seperti seorang perempuan karena engkau menyadari itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu kalau saudara membangun kesadaran saudara, saudara hidup di dunia untuk apa? Saudara membangun kesadaran kalau kebenaran yang saudara bawakan itu adalah firman Tuhan, maka saya pastikan hidupmu akan membawa perubahan-perubahan dimanapun engkau berada. Baik dalam keluargamu, engkau mampu untuk melakukan perubahan itu. Pekerjaanmu, bisnismu, apapun yang kau lakukan, pelayananmu, engkau akan mampu untuk menjadi agen-agen perubahan itu. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita dimampukan untuk tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk menyatakan kebenaran Tuhan bagi kehidupan dunia yang ada ini. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu Engkau terus membangun kesadaran kami. Kalau kami hidup di dunia hanya untuk melakukan agenda Tuhan, yaitu kami harus melakukan perubahan-perubahan di dunia ini. Kami hidup di dunia, kami menyatakan kebenaran, itu bertanda bahwa kami sementara menjalankan firman Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kesadaran itu terus ada dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, lewat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami mampu untuk menjadi agen-agen perubahan itu. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal ini, dan juga apa yang dikatakan
di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, tapi bagaimana kami bisa mampu untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih banyak Bapak. Kami rindu Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk terus kami hidup menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk pembacaan dan kebenaran firman di saat hari ini. Terima kasih untuk siaran Klavos Malamoy. Tuhan memberkati, biarlah siaran ini terus memberkati setiap mereka yang terkonek saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.